al-lail. Oke. Asra dalam bahasa Arab itu artinya kalau orang bepergian di malam hari, namanya asra. Ya. Night journey itu namanya asra. Jadi kalau orang ngomong asra itu mesti sudah malam. Seperti ada syairnya, syair Qasidah Burdah. Di Malaysia juga terkenal Qasidah Burdah ya. Singapura terkenal Qasidah Burdah yang Maulaya salli wa sallim daiman abada ila akhirih. Kata Imam Bushairi itu kalau ke Mesir ada kuburannya Imam Bushairi di sana. Imam Bushairi itu salah satu ulama besar di Mesir yang sakit. Karena sakit dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidur saja di tempat tidurnya, kakinya lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Jadi kemudian dia menulis kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nulis kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Jadilah syairnya itu selesai. Habis itu begitu selesai dia mimpi di malam hari bertemu Nabi Muhammad SAW. Dibacakanlah syairnya itu. Nabi Muhammad senang. Begitu senang, dibuka mantelnya Nabi Muhammad, ya, mantelnya diberikan kepada Imam Bushairi. Bangun pagi sembuh Imam Bushairi, bisa jalan lagi. Dan dia senang keluar rumahnya sambil membaca itu. Muhammadun syahidun kaunaini wa saqalaini ila akhirih. Qasidah Burdah. Sehingga kemudian terkenal qasidah itu ke seluruh Mesir saat itu. Menjadi qasidah Burdah dan sampailah ke tanah Melayu yang sampai sekarang namanya qasidah Burdah. Jadi kalau Imam Bushairi itu mendapatkan mantelnya Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, ada sahabat Nabi yang lain namanya Ka'ab bin Zuhair, ya. Ka'ab bin Zuhair namanya Ka'ab bin Zuhair. Kalau Ka'ab bin Zuhair itu asli. Jadi dia salah satu orang Islam yang mau dihukum bunuh. Masih ingat di pembahasan surat Taubah ada beberapa orang yang tidak diampuni oleh Nabi karena permusuhannya sudah pada tingkat yang paling maksimal, sehingga Nabi menyatakan for those ini boleh dibunuh. Zuhair termasuk salah satunya, Ka'ab bin Zuhair. Adiknya sudah masuk Islam. Kakaknya dikirimin surat, "Kak, pilihanmu tinggal dua, you masuk Islam selamat atau you keluar dari Mekah karena you sudah halal darahnya." Oke, dia pakai imamah yang besar gini sehingga tidak kelihatan. Subuh dia menghadap Nabi, habis sholat subuh dia masuk, dia menghadap Nabi. Terus dibuka, dia bilang, dia belum dibuka beritanya, Rasulullah, kalau misalnya Ka'ab bin Zuhair masuk Islam, apakah dia diterima Islamnya? Iya. Kalau dia masuk Islam, apakah dia diampuni Allah, tidak dibunuh? Iya. Dibuka, ana Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Para sahabat menyatakan, biarkan aku menggal ya Rasulullah. Terus dia melantunkan puisinya. Nah, nanti saya punya kitabnya, kumpulan terkenal dengan qasidah Bani Su'ad istilahnya. Orang Arab senang syair, dia bikin qasidah Bani Su'ad yang menggelorakan kecintaannya kepada Nabi. Nabi dengarin sampai selesai, Nabi senang. Dicopot jubahnya, dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Lah jubahnya sekarang ada di Topkapi Palasana di museumnya di Turki sampai sekarang. Itu dulu jubahnya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair bin Malik sudah meninggal dunia. Jaket pemberian Nabi itu dibeli oleh dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah pindah ke Abbasiyah, dari Abbasiyah pindah ke Utsmaniyah, diambil oleh Utsmani dan sekarang ada di museum di Turki sana. Jaketnya Rasulullah SAW, mantelnya Rasulullah yang anunya warna hijau, musnya kalau jenengan melihat di Turki sana. Itu asli pemberiannya Rasulullah SAW. Nah, itu juga yang kemudian di Melayu menjadi tidak asing kalau baca sholawat-sholawat karena dengan pijakan Ka'ab bin Zuhair dan Ka'ab bin Zuhair. Nah, nanti setelah puluhan atau ratusan tahun ada ulama lagi di Mesir bikin syair, tapi tidak langsung sekarang dia bermimpi ketemu Nabi, tapi sembuh dari penyakitnya, namanya qasidah Burdah. Yang qasidah Bani Su'ad
jarang yang hafal orang Melayu ya, karena susah dan tidak tradisi kita menghafalkan. Nah kalau yang qasida burda banyak. Ada kalimat menarik misalnya dari Imam Bushairi, sambil kata dari sini, kata dia ya apa, sara taifuman sara taifuman ahwa fa'arraqani ila akhirih lah. Sara taifuman ahwa fa'arraqani, kata gini, sara itu berjalan di malam hari, taifuman bayangan orang yang aku cintai. Jadi ibaratnya dia, wajahnya Nabi Muhammad, karakternya Nabi Muhammad, figurnya Nabi Muhammad itu setiap malam datang kepada diriku, kata dia. Fa'arraqani, sehingga aku nggak bisa tidur. Kalau kita ini jatuh cinta sama seseorang, ya, malam-malam kita kebayang-bayang, sehingga nggak bisa tidur. Siapa ya dia, yang ngapain dia, yang kayak begitulah. Nah Imam Bushairi itu menggambarkan gelora kecintaannya kepada Nabi. Jadi malam-malam kata dia, wajahmu selalu membayang di malam hari, kata dia. Wal hubbu ya'taridul bainal ladzati bil alami, kata dia. Dan memang cinta itu menghalangi, kata dia, antara kenikmatan dan kesedihan, kata dia. Itu syair-syairnya Imam Bushairi. Nah, Sara itu perjalanan malam. Sekarang perhatikan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang menjalankan di malam hari, bi'abdihi, dengan hambanya. Terus masih dikasih lailan. Nah, gimana toh? Asra itu sudah berjalan di malam hari. Kenapa kok masih dikasih lailan? Kan begini sebenarnya kalau kita terjemahkan. Maha suci dia yang menjalankan hambanya di malam hari, di malam hari. Kalau itu dianggap penguatan, tidak terlalu tepat, karena apa butuhnya kita menguatkan kata malam hari? Maha suci Allah yang memberangkatkan di malam hari, hambanya di malam hari. Nah yang menarik, lihat kalimat Al-Quran. Quran tidak menggunakan kata lailatan atau menggunakan kata al-lail, tapi menggunakan kata lailan. Bedanya begini, lailatan itu the whole night. Kalau lailatan, kalau pakai tak marbuto, whole night mulai pada maghrib sampai nanti menjelang fajar, namanya lailah, satu lailah. Okay? Atau kalau disebut dengan al-lail, itu juga mengandung makna whole night. Tapi Quran menggunakan lailan, maknanya adalah juz'un minal lail, a portion within the night. Cuman sedikit waktu saja dalam satu malam itu. Nah sedikitnya itu yang berbeda-beda para ulama menafsiri. Ada yang menyatakan tempat tidur Nabi masih hangat. Berapa cepatnya, how quick perjalanannya. Ada yang menyatakan pintunya itu masih gini, belum benar-benar nutup, masih. Jadi tidak mungkin kita memahaminya kecuali dengan cara pemahaman yang memang Nabi tidak butuh waktu dalam perjalanan. Kenapa? Hatta malaikat Jibril tidak bisa membersamai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu naiknya mulai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bareng sama Jibril. Tapi sudah tidak pakai buruk lagi. Buruk itu hanya dipakai sampai Masjidil Aqsa. Justru sebagian menyatakan Masjidil Aqsa itu memperlambat perjalanan Nabi pakai buruk itu. Masih diperlambat. Karena untuk naiknya udah tidak pakai buruk. Tapi yang menarik, habis langit ke-7, malaikat Jibril sudah tidak bisa. Kata malaikat Jibril, silakan you go Nabi Muhammad. Saya tidak bisa, karena kalau saya naik terus, semua sayap saya akan terbakar. Sayapnya Nabi, malaikat Jibril itu ada 600 sayap, dan dia tidak punya kekuatan untuk naik ke atas. Nabi Muhammad kuat. Karena itu para ulama menyatakan, pakai apa Nabi Muhammad itu? Sebagian menyatakan Nabi Muhammad pakai nur nubuwah, pakai cahaya kenabiannya. Tapi yang menarik lihat, sekarang ini ilmuwan menyatakan kecepatan yang dianggap paling cepat itu mikirnya orang sekarang itu hanya cahaya. Karena dia tidak tahu materi yang lain yang lebih cepat dari cahaya.
Yang menarik dalam bahasa Arab, cahaya itu macam-macam. Barqun itu juga cahaya, buraq, lightning, ya tanda itu juga buraq. Dan dia punya kecepatan yang mirip-mirip lah mungkin dengan kecepatan cahaya. Ya. Malaikat itu dari apa ceritakannya? Dari nur, dari cahaya. Kan itu kecepatan malaikat seperti kecepatannya cahaya. Quran di surat Al-Ma'arij menyatakan satu harinya malaikat naik ke atas. Kalau dia naik ke atas selama satu hari, kita di dunia ngitung sudah berapa? Khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Makanya benar fisikawan yang menyatakan kalau you ke Andromeda pakai cahaya butuh 50 tahun. Di bumi kita menghitung 4.8 million. Malaikat naik satu hari, a day, ya ta'rujul malaikat warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Jadi sebenarnya relativitas waktu itu sejak dari dulu ada di Al-Quran. Cuman yang menemukan Albert Einstein itu saja. Kita bacanya dari dulu. Kita yang bingung apa maksudnya ini ya. Dulu Einstein juga tidak percaya begitu. Dia mikir waktu itu tetap tidak dipengaruhi gravitasi, tidak dipengaruhi oleh velocity. Mau kita naik pesawat Malaysia Airlines atau naik apalah, naik becak atau naik sepeda sama aja, sehari 24 jam. Dulu begitu, ternyata enggak. Mungkin satu hari di Pluto sana mungkin tinggal 5 jam, di sini 24 jam mungkin. Kita nggak tahu. Apalagi ya. Nah, Quran itu menjelaskan lailan. Yang menarik sebenarnya, ayat ini memang tidak ditujukan untuk showing his power. Kalau Anda pikiran, ngapain Allah menunjukkan kekuasaannya? Sebenarnya Allah tidak butuh apresiasi kita kok. Jadi memang ayat ini tidak ditujukan untuk wow, sebenarnya Allah, bukan itu maunya. Kan itu diawali dengan kata Subhana, Maha Suci Engkau ya Allah. Gini ya, perhatikan di Quran itu semua dipakai untuk bertasbih itu. Misalnya ada yang pakai fi'il madhi, ya sabbaha lillahi ma fis samawati. Ada pakai fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati. Ada pakai fi'il amr, fasabbih isma rabbikal a'la, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini semuanya dipakai oleh Al-Quran, pakai fi'il. Oke, sabbaha lillahi ma fis samawati wa yusabbihu lillahi ma fi, fasabbih, ya pakai fi'il. Tapi ada yang pakai isim masdar, yaitu subhana. Oke, ini yang masdar, ini yang isim. Nah, dulu kita bahas semua yang fi'il temporary, semua yang isim tidak butuh waktu. Oke, kalau kita memuji seseorang pakai kata kerja masa lampau, kapan terjadi? In the past. Sekarang saya tidak memuji, saya tidak mendeklar perfectionnya Allah right now. In the past, yes, I did it. Kenapa? Karena saya pakai sabbaha. Kalau saya pakai yusabbihu, sekarang saya memuji Allah. Kalau saya pakai sabbih, ya, saya diperintahkan, ya juga sekarang, dan di masa yang akan datang karena pakai fi'il mudhari. Tapi dia masih terbatas oleh waktu. Oke? Puncak kalau kita memuji Allah itu kalau menggunakan isim. Karena isim itu tidak tergantung oleh waktu, tidak tergantung dari the doer. The doer-nya siapapun, ada atau tidak ada, waktunya kapanpun, Allah tetap perfect, Allah tetap suci. Namanya subhana. Karena itu kalau kita bertasbih, kita tidak pakai sabbahalillah, yusabbihulillah, tapi kita bilang subhanallah. Nah, yang menarik begini, subhana itu sebenarnya bukan maha suci, tapi kita susah menerjemahkan. Maha suci itu al-Quddus. Al-Quddus maha suci. Cuman kita susah menerjemahkan subhanallah itu. Maksudnya begini, subhana itu satu maknanya, penjelasan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika ditanyai ma makna subhanallah, Nabi Muhammad jawabannya adalah tanzihun lillah min kulli syuh. Kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk. Misalnya, ini kayak apa ya? Kayak logo terapi lah katakanlah. Prinsipnya mungkin kalau dalam psikologi. Orang bertasbih itu begini. Misalnya kita punya pikiran buruk, ya Allah,
kenapa kok saya yang tidak lulus ujian? Saya ini jujur orangnya, saya pinter. Teman saya itu tidak jujur, kenapa dia yang lulus? Gimana keadilanmu ya Allah? Lah itu namanya kita tidak bertasbih. Kenapa? Karena kita tidak mendeklar kesempurnaannya Allah. Kita tidak mendeklar kemahasuciannya Allah. Kita mengalamatkan Allah dengan sesuatu yang jelek. Dari apa? Dari keputusan yang diberikan oleh Allah. Karena orang Islam itu meyakini Allah itu dari, kita ini meyakini kesempurnaannya Allah dari apa saja, dari ilmunya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah. Kan kita yakini sempurna. Dan orang Islam itu diyakini semua apapun ya yang kita alami, baik perilaku atau apapun lah, kita meyakini semuanya bagian dari planningnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya saya sering kasih contoh lucu ini kalau untuk anak-anak mahasiswa. Oke, you ikut university enrollment, oke. Yang satu ambil medicine, ya. Yang satu ambil kalau di Indonesia namanya sama-sama kedokteran. Satu namanya kedokteran umum, yaitu medicine. Yang sini ngambil kedokteran hewan, oke. Anaknya ranking 1, pintar anaknya, nggak diterima masuk kedokteran, keterimanya di kedokteran hewan. Yang ranking 5 keterima di kedokteran umum. Wah, dia, ya Allah, kenapa dia keterima kedokteran? Saya kedokteran hewan, saya lebih pintar. Dia cheating, karena itu dia keterima. Oke, saya selesai 4 tahun kuliah. Dia pulang ke desa, merawat kambing, sapi. Wah, within 20 years, sukses dia. Yang ini juga sukses. 20 tahun dia jadi Menteri Kesehatan. Sampai 20 tahun, pikirannya masih buruk terhadap Allah. Begitu dia melihat temannya di televisi, should be me, kata dia, mestinya saya kalau mestinya itu yang di situ, saya lebih pintar dari dia. Kalau dulu saya terima kedokteran, mungkin saya jadi di medicine situ dan segala macamnya. Kapan berubahnya? Setelah the next year dia jadi Menteri Kesehatan, korupsi dia, ditangkap oleh KPK. Kalau di Indonesia masuk penjara dia. Begitu masuk penjara baru dia, alhamdulillah, now I know God. Terima kasih ya Allah, tidak menerima saya di kedokteran hewan. Kalau dulu seandainya saya di kedokteran umum, saya mungkin yang masuk penjara. Kapan dia berubah pikiran? Setelah 21 tahun, bayangin. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mampu bertasbih. Kalau dalam Islam, orang Islam itu mestinya punya caranya sendiri untuk melakukan logoterapi. Logoterapi. Logo? Iya. LOGO. LOGO. Logoterapi. Jadi sebenarnya kan kita ini harus punya cara untuk membenahi konsep yang ada di pikiran kita ini. Ya. Dalam Islam namanya tasbih. Tapi yang menarik, kita ini menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang mau quit smoking, ya, pertama dia udah merasa enak smoking dan segala macamnya. Kalau untuk berubah kan dirubah, kemudian smoking is bad. Setelah ada orang yang di hipnoterapi, ya, semua akhirnya dirubah lah subconsciousnya, berubah dia. Nah, tapi kalau di dalam Islam itu menarik sebenarnya. Cara kita merubah itu adalah dengan menggunakan tasbih. Yang menarik, lihat, tasbih itu kapan kita mengucapkan tasbih? Banyak. Habis sholat kita disuruh mengucapkan tasbih 33 kali. Menjelang tidur kita suruh tasbih. Sebenarnya kalau ada orang Islam yang pikirannya tetap jelek, melihat hidupnya, melihat apa yang terjadi pada hidupnya, sebenarnya yang salah siapa? Orangnya atau Islamnya? Lucu, kita ini dikepung dengan tasbih dalam hidup agar jangan sampai kita punya pikiran buruk. Menarik Islam itu kalau kita pikirkan. Kita ini menjalani kerja pagi jam 7, mungkin ada masalah, dimarahin sama bos, anak buah yang kurang ajar, murid yang tidak tepat lah. Begitu jam 12 kita sumpah pikiran kita ini, kenapa segini, depresi kita, mantel kita. Tapi begitu jam 12, Allahu Akbar, sholat kita belum selesai masih, wah, di pikiran. Baru sampai sholat dia bilang Subhanallah,
subhanallah. Dan kenapa kok dibaca 33 kali? Kata para ulama, karena kita memasukkan konsep itu dalam pikiran kita. Kita merekonstruksi pikiran itu. Engkau yang Maha Suci ya Allah, saya tahu ini tidak cocok dengan nafsu saya. Kenapa saya tidak terima di kedokteran? I believe it, semuanya itu dalam rencanamu. Dan Engkau Maha Suci ya Allah, tidak mungkin ini rencana yang buruk buat saya. Ini pasti yang terbaik. Memang berat, karena itu diulang terus. Subhanallah. Pertama belum rela diri kita itu. Subhanallah, subhanallah. Asumsinya kalau orang melaksanakan tasbih 33 kali itu sudah berubah. Kalau kita serius baca tasbih, masalahnya sesuatu yang kita lakukan reguler seringkali kehilangan maknanya persis. Tinggal Allah sehingga tidak masuk ke sini. Padahal itu mestinya cara. Pukul 8 somebody call you, oke, saya mau engage kamu ya, nanti sekitar jam 19 saya mau ke rumah. Wah, prepare sudah. Begitu jam 11 kurang 5, sorry, saya tidak jadi. Wah, kalau kita downstream ada zuhur, subhanallah, pertama subhanallah, tapi terus itu. Dan lihat progresnya, habis subhanallah kita ngapain? Alhamdulillah. Begitu kita sudah merubah, akan muncul perasaan thank you God. Karena kita merasa kemudian, ya Allah, pasti ini yang terbaik. Kenapa saya kok tidak bisa menerima keputusanmu ya Allah? Ini pasti keputusan yang terbaik. Kita ini kan baru, ini persoalan iman soalnya. Kalau jenengan yakin dengan iman yang pertama tadi, yang sami'na wa ta'na, kita kan meyakini Allah itu caring sama kita. Allah itu nanti Rauf. Nanti yang kita lihat ke surat Ali Imran nanti. Rauf itu maknanya 3. Nanti sajalah ya. Salah satunya caring Allah itu sama kita. Nah kalau kita ini ma'rifahnya benar sama Allah, memang kita akan mengalami naik turun lah. Kenapa? Karena our surrounding ya, maksa jiwa kita untuk naik turun. Karena hati kita itu disebut hati karena dia bolak-balik. Memang. Tapi bedanya orang yang punya firm belief, dia cepat untuk pegangan lagi, itu maksudnya. Ini yang menarik, karena dia ma'rifatullahnya kuat. Karena dia meyakini Allah itu murabbi, dia Rabbul Alamin. Dia ngatur hidup saya. Saya tidak meyakini hidup saya ini hanya saya sendiri, enggak. Saya coba dengan runut. Kalau kita punya anak, punya budak, punya anak kita, saya tanya, apakah orang tua tidak caring dan tidak punya planning sama anaknya? Punya planning. Saya sekarang punya 5 kids di rumah. Saya planning satu-satu. Hatta sampai makanan saya planning. Hari ini you harus makan ini, besok you harus makan ini. Makanan saya planning, sekolahnya saya planning, jumlah makanan saya planning. Anak saya yang pertama sudah mulai agak besar. Kalau dia mau makan stop, no, kau boleh lemu. Saya bilang, kalau kamu gemuk susah nanti. Minum. Saya begitu. Lihat, saya planning hatta fisiknya, ruhaninya saya planning. Ngafalin Quran ngafalin Quran, dia ngafalin. Saya kalau kunjungi ke pesantren, saya duduk, saya cek satu-satu hafalan gantian. Saya caring sama dia. Orang tua, saya bayangin, kita ini creature Allah SWT. Apa kita menyangka Allah tidak caring sama kita dengan kehidupan kita dan segala macamnya? Sebenarnya kalau ada orang galau terus, apa yang salah? Ma'rifatullah yang salah, itu maksudnya. Sebenarnya itu. Padahal mulutnya sudah menyatakan subhanallah. Tapi kalau subhanallahnya itu tidak berangkat dari ma'rifatullah yang benar, ya subhanallahnya tidak ada bekasnya, kan begitu jadinya. Tapi kalau subhanallahnya benar, lihat contoh paling gampang lah. Orang Mesir kalau marah, sebagaimana di film-film, ya, diapain? Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Nabi. Ya, yang pernah nonton film ketika ayat bercinta, bukan. Ayat cinta ketika ayat. Ya, ayat-ayat itu filmnya, karena ada adegan yang di base itu ada orang Mesir marah-marah. Memang caranya orang Mesir di sana, kalau ada orang marah diingatin sholawat. Sallu ala Nabi, Allah sholli ala Muhammad, Allah
sholli ala Muhammad. Dia orang Mesir. Beda-beda, tapi itu untuk nunjukin apa? Ngingatin ke beliefnya dia. Kau ngaku umatnya Nabi Muhammad, kamu bilang umatnya Nabi Muhammad, kok marah sih? Kalau kita biasanya enggak, sabar, 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 kan begitu. Kita bilangnya sabar, 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 sabar. Sebenarnya kita harus ngomong apa sebenarnya? Tasbih, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya itu. Nah, subhanallah ini yang menarik sekarang 33 kali. Itu kalau diteliti, mungkin orang psikologi menarik itu kenapa harus 33 kali. Kita nggak tahu itu jawabannya kenapa, tidak ada. Itu kan ceritanya, itu disebut dengan zikir Fatimah biasanya. Fatimah tangannya ini sebagian menyatakan sudah melepuh karena dia giling gandum. Salah satu kerjanya Fatimah adalah menggiling gandum. Dari situ dia dapat upah harian. Suaminya dan untuk makannya dia, untuk orang dan segala macamnya lah. Nabi Muhammad punya war booty, rampasan perang, termasuk budak-budak. Muncullah ide, kata Fatimah, Ali, kenapa kita tidak minta budak, salah satu budak lah, yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga kita, biar saya nggak kecapean lah. Kuta ide, kata Sayyidina Ali. Oke, datanglah Sayyidina Ali ke Rasulullah SAW. Minta bagian, dan memang wajar untuk dikasih. Kenapa? Karena miskin Ali sama Fatimah. Oke, begitu minta, saya kata Rasulullah SAW, Ali, ini budak untuk umat Islam, bukan untuk kalian. Karena saya sudah memplanning ini untuk membantu kegiatan umat Islam. Oke, pulang dengan tangan hampa Ali. Kata Fatimah, bagaimana? Maaf, Rasulullah tidak memberi kita apa-apa. Oke. Malamnya, kemudian Rasulullah, bukan malamnya, kemudian Rasulullah mendatangi keluarganya. Fatimah, Ali berada dalam satu tempat itu. Masuk Rasulullah SAW, dan Rasul kemudian menyatakan, maukah engkau aku beri sesuatu yang lebih berharga dari permintaanmu, yaitu budak tadi. Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar di satu riwayat 34 kali ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekuennya, itu menarik. Orang itu, apapun sebenarnya persoalan itu adalah diawali dari konsep yang salah. Kita hendak, atau dalam bahasa Islam, kita ini memberikan alamat, memberikan sesuatu yang jelek kepada Allah SWT. Baik pengetahuannya, kenapa sih kok begini, kenapa sih babi kok diharamkan. Itu sebenarnya kita sedang menantang siapa? Ilmunya Allah, kan begitu sebenarnya. Kenapa sih? Ya, kayak lagunya Romai Rama, kenapa yang enak-enak kok diharamkan, kata Romai Rama ya. Kenapa yang haram-haram kok malah misalnya itu menentang itu, atau perbuatannya Allah. Kenapa ya kok ada tsunami di Aceh, kok ada di Jakarta aja, kok maksiatnya lebih banyak di Jakarta daripada di Aceh. Maunya Allah ini apa sih? Misalnya kita sebenarnya tentang siapa? Allah SWT dan segala macamnya. Nah, cara untuk merubah terhadap apapun yang ada pada diri kita adalah kita kembalikan lagi ke Allah. Kemudian kita menerima itu sebagai suatu kebaikan, karena kita melihat mesti ada kebaikan di belakangnya. Nah, sama seperti dokter hewan tadi yang baru mengerti kebaikan setelah 21 tahun. Kita juga sama sebenarnya kalau kita renungin. Coba renungkanlah semua penderitaan yang kita alami. Kita baru tahu manfaatnya setelah nanti apa? Oh, alhamdulillah. Ketinggalan pesawat terbang, marah-marah kita. Tapi begitu pesawat terbangnya meledak, alhamdulillah kita. Hidup itu kan persoalan begitu. Nggak jadi menikah sama si A, menderita kita. Tapi giliran si A kemudian, setelah jadi suaminya itu kurang ajar kelakuannya, alhamdulillah dulu saya nggak jadi suaminya dia, istrinya dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita ini lihat, bayangin setiap hari dikasih contoh sama Allah, trust me sebenarnya. Tapi kita selalu kepada diri kita sendiri. Kenapa saya Allah? Kenapa saya Allah? Nah, caranya adalah tasbih. Nah, kalau tasbih itu selesai, maka kita mensyukuri kemudian, karena kita bisa menerima apapun yang Kau berikan, ya Allah, mesti yang terbaik untuk saya. Karena kita menyadari itu terbaik untuk saya, apa yang kita bilang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu hanya bisa kita laksanakan setelah kita meyakini apa yang akan terjadi pada diri kita merupakan sesuatu yang terbaik, karena semuanya adalah perencanaannya Allah. Itu maksudnya. Nanti di surat Yusuf makin clear ya.
Allah menjelaskan lebih detail dalam surat Yusuf. Allah menjelaskan, aku angkat Yusuf menjadi nabi, Yusuf akan saya kasih rumah, akan kasih jaya tempat, Yusuf akan nanti semua planningnya Allah akan bekerja. Nanti kita akan bahas surat Yusuf agak cepat untuk menunjukkan sampai kemana sebenarnya kita harus yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oke, setelah alhamdulillah sekarang kita mendapatkan nikmat. Sekarang apa yang kesadarannya dia di kita? Kesadaran bahwa apapun saja itu sebenarnya kecil. Allah yang harus kita besarkan dalam hidup. Masalah kita kecil, semua apapun itu kecil karena Allah yang besar. Persoalan saya kecil karena saya punya Allah. Masalah apapun kecil, gagal apapun kecil asal saya masih punya Allah. Kan gitu masalahnya. Baru kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis Allah Akbar, plong, sembuh kita sudah sebenarnya. Bayangin kalau itu dilakukan, zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Saya tanya sebenarnya, adakah orang muslim yang tidak bahagia mestinya? Nggak ada mestinya. Kenapa kok tidak bahagia? Karena kita tidak memaknai apa yang kita lakukan sendiri. Jauh lebih. Kemarin ada artikel cukup menarik. Katanya orang yang diam setengah jam, 1 hari, itu lebih sehat atau lebih apalah. Diam dong. Seperti orang meditasi dia. Itu menyehatkan mulai pikiran dan segala macamnya. Dan artikel saya baca kemarin menarik. Kita ini tidak hanya diem, bahkan kita punya kesadaran kita hubungin sama Allah. Ya. Menarik, tidak ada agama sebagaimana Islam yang kita ini dituntut jangan sampai melupakan Allah. Karena itu kita dipaksa sesibuk apapun zuhur, sesibuk apapun asar, sesibuk apapun, karena jangan sampai, karena semua penderitaan itu kapan muncul? Saat kita hilang sama Allah. Dan kalau kita melupakan Allah, nanti kita lupakan diri kita sendiri, kata Al-Quran Karim. Dan kita tidak tahu who am I. Dan kita apa maksudnya? Kita tidak tahu, kita tidak punya purpose dalam hidup. Yang nggak tahu. Dan itu nanti omongannya orang-orang modern itu. I feel empty. Saya tidak no purpose in life. Saya ngapain dia? Dia bingung menjadi hidup. Ujungnya karena apa? Karena Allah. Nanti persis yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika 2 orang yang dipenjara itu, yang mau membunuh raja itu, lihat ngapain Nabi Yusuf ketika berdakwah? Jelasin sifatnya Allah. Kalau kita hubungin, kan kalau jenengan, kalau misalnya antum masuk penjara, naudzubillah, oh nantinya. Jadi saya sampai di mana tadi? Ya, sampai Allahu Akbar. Jadi itu namanya tasbih. Nah, lihat sekarang untuk menyelesaikan Isra Mi'raj aja. Allah menyatakan mengawali dengan subhana. Seakan-akan kita ini jangan sampai, kan Allah bilang, jangan sampai kamu punya pikiran buruk sama Allah, jangan sampai kamu mempertanyakan ilmunya Allah, jangan sampai kamu punya pikiran buruk dengan perbuatannya Allah, jangan sampai dengan gitu. Karena itu Allah membuka dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dan yang menarik sampai detik hari ini orang Islam kalau bahas Isra Mi'raj masih hubung-hubungin dengan sains, masih menjelaskan gini seakan-akan kalau Isra Mi'raj itu tidak didedahkan, dijelaskan scientifically kayaknya belum. Sebenarnya tidak butuh. Sebenarnya apa yang harus kita kuatin? Ma'rifatullahnya itu loh. Kalau kita yakin Allah Al-Qadir, mau jangankan ke Sidratul Muntaha, mau 1 hari ke Sidratul Muntaha 5 kali ya bisa, mudah bagi Allah. Kan begitu sebenarnya. Dan itu keyakinan apa yang mau dibangun? Keyakinan umat Islam saat itu. Karena ini pada tahun kira-kira tahun ke-12 Bi'tsah. Nabi Muhammad tinggal di Mekah berapa lama? 13 tahun. Ya. Peristiwanya ini terjadi beruntun. Di tahun ke-8 Hijriah, 2 kelompoknya Nabi Muhammad SAW, satu Banu Hashim sama Bani Abdul Muthalib, ya. Dua-duanya ini sepakat akan membela Nabi meskipun mereka non-muslim. Tapi atas nama persaudaraan, we going to defend you Muhammad. Oke, dan orang Quraisy makin marah. Karena mereka marah, akhirnya mereka melakukan embargo sosial dan ekonomi. Kata dia, boykot. Mulai sekarang Banu Hashim sama Banu Abdul Muthalib tidak boleh berinteraksi dengan kita. Dalam hal apa? Sosial, nggak boleh ada pernikahan antar mereka dengan kita orang-orang Quraisy yang lain.
Dan tidak boleh ada apapun, perdagangan tidak boleh, kasih makanan tidak boleh. Dan mereka diusir, tinggal di satu lembah sendiri. Para sahabat sampai makan rumput. Ya, tinggal berapa lama? 3 tahun. Ada yang menyatakan 1,5 tahun, beda-beda riwayatnya. Saya katakanlah pulang dari sana, Abu Thalib sakit karena Abu Thalib ikut dalam boikot itu. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kufur di depan Nabi Muhammad SAW. Habis itu meninggal Khadijah, perempuan yang menjadi supporting Rasulullah SAW. Ya, yang Allah kirim salam, bayangin hebatnya Khadijah ya. Rasulullah duduk-duduk begini, malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, hadihi Fatimah, hadihi Khadijah. Khadijah, ini Khadijah. Kata dia akan mendatangimu bi'inain, dengan membawa satu wadah. Fiha syarabun, di dalamnya ada minuman, ada makanan. Nanti kalau Khadijah sudah datang kepada Muhammad, kata dia, faqra ilaiha salam min rabbiha. Bacakan salam untuk Khadijah dari Rabbnya. Gila itu menurut saya. Ya. Kita dapat salam dari Tun Mahathir, wah, tak bisa tidur kita. Ya. Di televisi teman-teman bilang, tolong bilang ya kepada Kak, saya kirim salam di televisi misalnya. Wah, ramai itu. Siapa itu? Begitu. Yang menarik. Ini Allah kirim salam. Hebatnya Khadijah. Meninggal Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan Mekah tidak mungkin menjadi lahan dakwah. Udah, tidak mungkin, karena satu, secara suku tidak ada tribe-nya sudah tidak mendukung, mati sekarang Abu Thalib. Oke. Khadijah sudah meninggal dunia, penolakan makin keras, sehingga Nabi berpikir tidak mungkin ini sudah di Mekah dakwah. Karena itu Nabi membuka lahan dakwah baru, yaitu ke Taif. Sekitar 60 mil ke Taif itu, ya 70-80 km jalan kaki Rasulullah SAW. Butuh waktu kira-kira 2 minggu pulang pergi Taif. Kenapa jalan kaki? Biar orang Arab tidak tahu kalau Nabi Muhammad mau mencari spot untuk dakwah yang lain. Jalan kaki di sana satu-satu didatangi sama Nabi, pemimpin Taif. Gini. Pulang bukan mendapatkan kebaikan, tapi dilemparin batu sampai berapa kilo? 3 sampai 3 mile roughly, guys, sekitar 4 kilo lah. Dilemparin batu, berdarah-darah Nabi. Urat kakinya hampir putus. Nabi masuk ke dalam kebun anggur. Pemilik kebun anggurnya benci sama Nabi Muhammad SAW. Yang paling menarik sekarang bayangin, secara psikologis, kalau orang mengalami beruntun masalah kayak gini, down atau enggak? Down lah. Hatta Nabi Muhammad, cuma downnya Nabi Muhammad tidak seperti kita tentu saja. Dan nanti Allah melakukan empowerment kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat caranya Allah. Jadi diambil semuanya, boykot. Habis itu Abu Thalib mati, habis itu Khadijah mati, habis itu ke Taif dilemparin batu. Ini mulai tahun 8 ya, 8, 10, 11. Oke. Si Taif, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, doa yang sangat terkenal ya, kata Rasulullah SAW, Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ila man takilni. Kata Rasulullah, ya Allah, aku adukan, lihat kalimatnya, aku adukan lemahnya kekuatanku dalam dakwah, sedikitnya usahaku dalam dakwah. Ini orang yang sudah berdakwah 11 tahun tanpa gaji, tanpa apapun, sahabatnya dibunuh, melakukan apapun Nabi Muhammad, lari 4 kilo dilemparin batu, and yet the way he express itu, dia bilang, ya Allah, aku adukan sedikitnya usahaku dalam dakwah, lemahnya kekuatanku dalam dakwah. Apa pelajaran pertama? Kalau kita ini ikut dalam gerakan dakwah, bantu spreading Islam, terus kita merasa sudah kita punya great effort dalam Islam, malulah kita ini. Kita ini nothing. Di compare Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad menyatakan demikian, kepada siapa ya Allah akan engkau serahkan diriku ini? Kepada musuh yang akan menghinakanku. Dan Nabi kemudian menyatakan begini, illam takun ghadabun bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah ya Allah, meskipun saya gagal di Mekah, gagal di Taif, asal engkau tidak marah, kalaupun saya berdarah-darah kayak begini, saya ridho ya Allah. Itu namanya tasbih. Lihat, kalau tidak tasbih, stres itu sudah
Tapi Nabi Muhammad menyangka, enggak, pokoknya engkau tidak marah ya Allah, saya ridho. It's fine bagi saya, kalaupun saya ditinggal segala macamnya. Kan ini semuanya dalam planningmu, bukan saya, dan segala macamnya. Dan yang menarik, lihat, Rasulullah itu, lihat, cara Allah kasih penguatan dalam hidup. Sebenarnya kita juga dikasih penguatan, cuma kadang-kadang kita ini tidak jeli. Lihat, Nabi Muhammad sekarang tidak paham, tidak perhatian, Tak perhati. ya, tidak memperhatikan. Oke, misalnya sekarang pemilik tukang kebun, orang yang benci itu menyatakan gini, karena doanya Nabi itu kasihan dia meminta pembantunya namanya Adas untuk kasih anggur, kasih dia anggur, dikasih anggur, Nabi Muhammad ngambil anggur, baca Bismillah, Bismillah, kaget Adas. Ucapan apa itu ya wahai Muhammad? Tidak ada orang di sini yang membaca Bismillah. Kata dia, ini ucapan yang diucapkan oleh dengan guru saya. Siapa gurumu? Yunus bin Matta, salah seorang Nabiullah. Kata Rasulullah, Yunus bin Matta itu saudaraku. Kata Rasulullah SAW, saudara sesama Nabi. Dan apa akibatnya? Adas masuk Islam. Apa maksudnya? 1-2 minggu Rasulullah di Taif, datangin satu-satu, menawarkan Islam. 8 tahun Rasulullah dakwah di Mekah. Yang didapat, ya ada yang masuk Islam, tapi minimalis lah. Banyak yang tidak menerima dakwahnya. Di Taif tidak menerima. Tentu saja Rasulullah down. Dan Allah melihat sekarang, lihat caranya Allah untuk bangkitin proses empowermentnya. Dia lihat, seakan-akan Allah bilang gini, Muhammad, look Adas. Adas itu mengenalmu cuman seberapa menit. Ya, cuman mengenal, melihat Rasulullah makan buah, hanya baca Bismillah. Dia memperhatikan kamu mungkin 10 menit, cukup bagi dia untuk memeluk Islam. Maksudnya, dakwahmu perfect ya Rasulullah, you keren ya Rasulullah. Tidak ada yang salah dari dakwahmu, usahamu. Yang keliru itu adalah memang orang Mekah sama orang Taif. Kalau orang itu benar-benar mendengarkan atau melihat dakwahmu, even 5 minutes dia masuk Islam. Contohnya Adas, naik Nabi, ya, itu butuh dalam hidup itu penguatan itu. Sama lah dengan kita juga kalau terhadap orang anak kita, kalau anak kita lagi down, kasih penguatan. Dan tidak cukup, dikuasai lagi contoh yang lebih hebat lagi oleh Allah SWT. Subuh Rasulullah sholat menuju Mekah sekarang ya, sholat. Begitu sholat, serombongan jin datang. Begitu dia mendengar Al-Quran, aneh bagi jin, karena dia tidak pernah mendengar Al-Quran sebelumnya. Berhenti satu rombongan jin, dan dia mendengarkan Al-Quranul Karim sekali, dan masuk Islam semuanya. Apa maksudnya? Siapa yang lebih mulia, jin atau manusia? Manusia lah ya. Sejelek-jeleknya manusia masih lebih baik kan manusia dibanding jin ya. Jin itu makhluk yang kita ahsanu taqwim. Jin itu buruk, jin itu. Tapi yang menarik, jin asal dia mau mendengarkan Al-Quran sekali aja, they come embrace Islam. Jadi yang salah itu Muhammad bukan cara kamu berdakwah, itu yang dikuatin oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Sehingga pulang ke Mekah bukan down lagi, kuat sekarang Rasulullah SAW. Dan dikasih peristiwa Isra Mi'raj untuk apa? Kalau orang mau menang, pijakan dalam Islam itu bukan jumlah, tapi keteguhan iman, kesempurnaan iman. Karena itu dikasih Isra Mi'raj, karena sepulang Isra Mi'raj sekarang seperti di apa? Atau di kampung namanya di Ayak, saya nggak tahu di sini. Kalau kita mau memisahkan mana yang baik, mana yang kayak begitu. Ya, jadi seakan-akan Isra Mi'raj itu menjadi caranya Allah. Sebentar lagi kamu akan menang Muhammad. Dan kemenanganmu itu karena ini Islam itu menang bukan karena numbers, karena faith, karena true faith yang kita miliki. Izzahnya orang Islam itu karena itu. Perhatikan nanti semua kebesaran Islam, kemenangan Islam bukan karena numbers, tapi karena kuatnya iman. Perang Badar berapa lawan berapa sih? Tapi kenapa menang? Karena para sahabat yang ikut perang itu Masya Allah yakin ya sama Allah. Uhud besar tapi rapuh imannya, kalah Uhud dan segala macamnya. David kill Goliath, berapa jumlah yang besar? Jalut.
tapi menang Talut dan segala macamnya. Itu maksudnya untuk Isra wal Mi'raj. Ya, habis ini kita conclusion dokter dengan innahu sami'un alim. Innahu sami'un basir. Konklusinya adalah bahwa ayat ini digunakan oleh Allah SWT untuk melihat respon dari makhluk atau hambanya terhadap perbuatannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj. Dan kemudian Allah melihat dan mendengar apa yang respon kita terhadap perbuatannya Allah. Jadi ini kan contoh case. Isra Mi'raj itu kan fi'lullah, perbuatannya Allah. Ada asma'nya Allah, ada sifatnya Allah. Misalnya sifat itu misalnya kayak misalnya Ar-Rahim. Kita meragukan Allah tidak sayang sama saya. Sebenarnya kita meragukan apa? Sifatnya Allah SWT. Nah, ada namanya fi'lullah, perbuatannya Allah. Seperti Allah menyempitkan rizki, meluaskan rizki, bikin bencana di sana, tidak bikin bencana di sini. Itu kan perbuatannya Allah. Nah, bagaimana kita menyikapi perbuatannya Allah? Dengan iman, dengan tasbih. Kalau ada perbuatan, seakan-akan Allah tahu. Kamu kalau mikirin perbuatanmu, mesti tidak nyampe otakmu. Karena ilmu kita ini sedikit. Maka apa caranya? Tasbih. Be positif kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Dan respon kita terhadap Allah itu didengar sama Allah SWT dan dilihat sama Allah. Gitu maksudnya. Nah, kalau kita mendengar dan kemudian meyakini dan kemudian kita taat, berarti kita punya iman yang benar. Dan itu seirama dengan Sami sama Basir. Jadi kalau orang mau pakai Sami dalam melihat Isra Mi'raj, imannya sempurna. Tapi kalau dia mau pakai Basir dalam melihat Isra Mi'raj, bisa beriman, tapi imannya rapuh, atau justru dia tidak beriman. Tergantung ilmu pengetahuan ya. Semakin ke sana, saya yakin mungkin within 50, 100 years, mungkin kita akan jauh lebih bisa memaknai Isra Mi'raj secara sains lebih baik lagi. Saya yakin. Karena progresnya sains menuju ke sana. Nanti pada titik tertentu kita akan pasti meyakini kayak begitu. Ya. Wallahu a'lam. So insyaAllah kita